Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriyono masih dalam tutorial PHP dasar. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang perulangan atau looping pada PHP. Nah, sebelum kita praktek kita harus tahu dulu apa itu perulangan. Ya. Jadi perulangan ini adalah sebuah fungsi untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang, ya, secara berulang-ulang sebanyak jumlah yang ditentukan, dan akan berhenti, ya, dia akan mengulang, kemudian perulangan itu akan berhenti ketika atau pada syarat yang telah ditentukan. Nah, di dalam PHP itu perulangan yang sering digunakan adalah perulangan dengan for dan perulangan dengan while. Nah, sekarang untuk for itu format penulisannya adalah for buka kurung. Nah, di sini kita tentu nilai awal, ya. Nilai awal, kemudian koma, syarat perulangan, koma. Nah, di ujung di sini adalah pola perulangannya. Kemudian tutup kurung, buka kurung kurawal. Nah, disinilah nanti pernyataan-pernyataan yang akan diulang. Nah, itu format penulisannya. Kemudian kalau menggunakan while, ini formatnya. Jadi kita tulis while, buka kurung. Nah, di sini kondisi perulangan lah, ya, kondisi perulangan. Kemudian di sini pernyataan-pernyataannya. Pernyataan-pernyataan yang akan diulang. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin lebih baik kita langsung praktekkan saja. Seperti biasa, saya menggunakan Visual Studio Code dan saya sudah buka folder PHP dasar. Ini latihan-latihan kita di video sebelumnya. Sekarang saya akan membuat file baru namanya perulangan.php. Oke. Kita buka. Nah, sekarang kita akan menggunakan for dulu, ya. Perulangan for. Nah, kita contohkan, kita akan membuat sebuah pernyataan yang akan diulang menggunakan for. Jadi formatnya for, buka kurung. Nah, tadi adalah nilai awal. Nilai awalnya kita tentukan misalkan menggunakan variabel i, ya, kita isi dengan angka 1. Itu nilai awalnya. Kemudian syarat perulangannya adalah ketika i itu kurang dari sama dengan 10. Nah, itu syarat perulangannya. Berikutnya pola perulangannya adalah i ditambah dengan 1 atau auto increment. Penambahan dengan 1 seperti itu. Jadi ini nilai awalnya, ini syarat perulangannya, ini pola perulangannya. Dan di bawahnya kita akan membuat sebuah pernyataan untuk menampilkan sesuatu. Echo. Nah, kita tampilkan saja perulangan ke. Nah, perulangan ke. Kemudian kasih tanda titik 2, terus di sini sambung dengan i. Oke. Jadi kita akan menampilkan teks perulangan ke, dan i itu adalah nanti akan muncul angka sesuai dengan perulangannya. Sebentar. Oh, sorry, ini titik koma, ya. Sorry. Iya, maaf, ya. Yang tadi juga sama. Ini sebenarnya titik koma, ya. Bukan koma. Maaf.
Dengan cara seperti ini kita simpan, kemudian kita coba jalankan. Kita buka browser kita, localhost php dasar. Nah, di sini ada perulangan, kita klik. Nah, di sini ya, perulangan ke-1, perulangan ke-2, perulangan ke-3 dan seterusnya, tapi dia ke kanan ya, supaya dia rapi. Ke bawah kita tambahkan saja di sini. Nah, di sini boleh ya, echo BR gitu. Oke. Sekarang kita coba reload. Nah, seperti ini. Jadi kita membuat sebuah teks perulangan ke 1, 2, 3 sampai 10 ya. Nah, sekarang saya jelaskan kembali pada script ini. Jadi ini tadi formatnya for, kemudian nilai awal, kemudian syarat perulangan dan pola perulangannya. Nah, bagaimana tahapan dari for ini? Jadi yang pertama, nilai awalnya adalah 1. Ya, nilai awalnya adalah 1. Maka yang pertama muncul adalah perulangan ke 1 di sini. Kemudian dicek apakah 1 itu memenuhi syarat perulangan. Apakah 1 itu lebih kecil sama dengan 10? Ternyata 1 itu lebih kecil dari 10. Maka dilakukanlah pola perulangan ini. Ditambah dengan 1, maka yang muncul berikutnya adalah perulangan ke-2. Berikutnya dicek lagi, 2 itu apakah masih sesuai dengan syarat ini. Kalau masih, maka akan diulang terus. Dan ketika i-nya ini sudah sampai ke 10, diulang ke 10, diceklah di sini. Apakah sama dengan 10? Kalau masih sama dengan, iya ditampilkan. Kemudian pas berikutnya ditambah 1 ternyata sudah 11. 11 itu dicek ternyata lebih besar dari 10. Tidak memenuhi syarat lagi. Maka berhentilah dia pada perulangan ke 10 di sini. Nah, seperti itu. Ya. Kalau misalkan sama dengannya ini kita hilangkan, berarti ini nanti hanya akan nampil sampai 9. Nah, seperti itu. Karena 10 tidak masuk dalam, tidak memenuhi syarat itu ya, sama dengan 10 gitu. Lebih kecil dari 10 gitu. Oke, itu untuk perulangan for. Nah, apakah penggunaannya hanya untuk membuat nomor urut? Tentu saja tidak ya, tentu saja tidak. Kita bisa membuat file baru lagi, kita coba tes. Perulangan.php. Nggak mau ya, perulangan 2 ya, .php. Nah, sini. Nah, misalkan kita punya sebuah form ya. Kita buat sebuah form dulu. Form action, kosongkan saja metodenya get. Nah, action gitu ya. Terus kita buat jumlah apa nih ya, misalkan jumlah file ya, jumlah file yang akan diupload misalkan, dan input ya, input teks nama jumlah. Oke, kemudian input kita buat tombol submit value sama dengan proses. Oke, ini kok ada garis ini, jumlah input. Oh, sorry. Iya, ini maksud saya ini di luar ini ya, di luar PHP ya. Gini. Nah, PHP-nya taruh di bawah karena ini yang untuk memproses ya. Ini formnya, jadi kita tampilkan seperti ini. Nah, ini formnya. Nanti setelah kita klik proses, dia akan muncul input file sebanyak berapa yang kita inginkan ya. Oke, selanjutnya begini. Kita buat sini ya,
jumlah sama dengan kita tangkap dulu nih inputan dari form ya. Kalau metodenya pakai get berarti di sini juga pakai get. Di sini JML ya, nama dari inputan jumlah ya. Kemudian kita buat buah perulangan for, kita gunakan saja i sama dengan 1 titik koma, kemudian ketika i itu lebih kurang sama dengan jumlah file atau jumlah di sini ya, sesuai dengan ini, maka akan dilakukan penambahan. Nah, di sini. Sekarang kita akan tampilkan echo file ke. Nah, file ke kita buat ini, file ke i. Kemudian, nah di sini nanti ada inputan ya, di sini input type file. Ini pakai kutip 1 saja. Ini bisa pakai kutip 1 begini, atau boleh menggunakan, nah tambahkan seperti ini. Nah, seperti itu bisa. Nih, tambahkan begini. Nah, itu boleh, atau pakai kutip 1. Nanti kita coba ya. Kemudian name-nya, nah ini coba pakai kutip 1 ya. Di sini namanya file underscore aja ya. File underscore string i kutip 1 juga. Kemudian kita tambah, kita tutup dulu. Kemudian kita kasih PR titik 2 titik koma. Oke, seperti itu. Ini saya buat biar ke bawah. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Define array JML. Oke, array JML. Oh, gini nih. Kita tambahin sini if is set get JML. Gitu ya. Tambahin 1. Nah, ini dimajukan saja. Nah, gini. Ini kalau di PHP yang versi lawas nih nggak perlu ini ya. Tapi di PHP versi baru harus didefinisikan apakah ada get JML ini gitu ya. Nah, gini. Sekarang kita isi dengan 2, misalkan proses itu ada 2 ya. Jadi ada 2. Kalau misalnya kita isi dengan 5 ya, dia akan muncul 5. Kita isi dengan 10 ya, dia akan muncul 10. Kita isi dengan 100 ya, dia akan muncul 100. Nah, begitu. Nah, jadi fungsi perulangan ini banyak sekali dan bisa kita manfaatkan untuk berbagai keperluan dalam proses pembuatan aplikasi kita ya. Oke, ini contohnya seperti itu. For-nya digunakan di sini ya. Oke. Berikutnya ini untuk perulangan for, dan berikutnya kita akan belajar perulangan dengan while. New file, oh di sini ya. Perulangan 3.php. Nah, di sini kita akan menggunakan while. Untuk perulangan while seperti biasa formatnya. Ini kita coba dulu. Formatnya tadi sudah saya ini ya, ini perulangan while. Formatnya kita coba lihat lagi. Formatnya adalah while kondisi terus pernyataannya. Oke, berarti di sini kita buat dulu sebuah variabel, misalkan variabel a sama variabel itu pakai ini, variabel a sama dengan 1 misalkan. Kemudian perulangannya while buka kurung. Jadi apabila a lebih kecil sama dengan 10, maka nah begitu ya. Kita coba echo perulangan ke a. Nah, begini. Kemudian tambahkanlah di sini PR. Nah, ini hampir sama dengan for tadi ya hasilnya nanti ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Reload. Oh, sorry, di sini mundur dulu. Oh, sini.
Nah, di sini reload. Tuh. Hop, kok ini satu semua tuh. Oke, ada yang salah. Stop dulu. Ini nggak berhenti dia. Oke, ini harus ditambahin di sininya A++. Nah, gitu. Karena kalau nggak dikasih A++, dia akan memenuhi syarat terus. Jadi yang muncul satu terus, jadi nggak berhenti perulangannya. Kalau nggak di stop, itu bisa menghabiskan memori, resource di komputer kita ya. Karena dia akan berjalan terus tanpa henti. Oke, gini ya. Jadi ini adalah syaratnya. Syaratnya adalah ketika A lebih kecil atau sama dengan 10, maka dia akan terus diulang dan ditambahkan dengan 1 atau increment ya. Kalau dia sudah 10, maka berhenti. Gitu. Sekarang kita coba reload lagi. Nah, yang benar seperti ini hasilnya. Oke ya. Itu perulangan. Nah, sebenarnya ini bisa juga sih diterapkan di untuk seperti di for tadi ya, menampilkan sesuatu, misalkan di form dan sebagainya. Namun perulangan while ini lebih sering digunakan untuk perulangan yang tidak tidak pasti berhentinya tuh di syarat yang mana gitu. Makanya sering juga dipakai untuk menampilkan data dari database. Jadi kita tidak tahu di database itu ada berapa data yang ketika kita akan menampilkan, maka kita menggunakan perulangan while itu biasanya, ya. Oke, seperti itu untuk materi perulangan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.